Kisah zaman dulu itu dikenal dengan namanya mitos, sejarah, legenda, dan kemistisan yang masih melekat. Kali ini aku akan mengulas sedikit tentang hantu yang pernah menjadi misteri atau mitos orang dulu yang bernama hantu obor. Oke Wakku, pada kesempatan kali ini aku nggak akan bercerita tentang sebuah kisah dari pengalaman seseorang. Namun kali ini aku akan sedikit mengulas dari beberapa sumber yang mengenai tentang hantu obor ini. Hantu obor ini dulunya terkenal di bumi Sumatera. Khusus kali ini datang dari bumi Sumatera Utara. Hantu obor ini ada yang bilang sejenis bangsa jin, bunian, atau hantu. Tapi menurut kepercayaan yang ada, hantu obor ini mirip dengan Banaspati. Cuma perbedaannya, kalau Banaspati itu sebagai media santet atau ilmu hitam yang berbentuk sebagai bola api. Namun, kalau hantu obor ini gambarnya sebagaimana obor, ada api dan ada tungkainya. Cuma melayang ya tidak ada yang megang gitu. Jadi melayang gitu aja. Bisa ngebayangin kan kalian? Obor yang menyala terus bisa terbang ke sana kemari. Ya seperti itulah gambaran hantu obor. Nah, hantu obor ini konon katanya digunakan sebagai penjaga kebun, penjaga sekolah, kayak jaga sawit, karet, dan perkebunan gitulah, paham kan? Hantu obor ini sifatnya tidak mengganggu, cuma kalau diusik dia bakalan ngejar, begitu mitos yang ada. Tapi dari beberapa sumber yang ada beberapa orang yang pernah melihara hantu ini, bahkan ada yang memeliharanya. Oke, yang pertama kita sebut saja namanya Bang Deden, seorang penjaga sekolah di suatu SMP negeri yang bersebelahan dengan SMA negeri di salah satu kota di Sumatera Utara. Menurut pengakuan Bang Deden, selama ia menjaga sekolah itu, ia pernah melihat hantu obor tersebut. Cerita ini dialami saat itu ia sedang mengecek keadaan sekolah, ya sekitar jam 10 atau jam 11-an gitulah. Waktu itu, pas ia berada di lokal yang berada dekat dengan lapangan. Nah, aku kan bilang, kalau SMP ini bersebelahan dengan SMA, jadi Bang Deden ini bilang kalau ada obor melayang di atas atap SMA itu. Kebetulan gedung SMA itu tingkat 2 kan, jadi bisa dilihat dengan jelas dong. Nah, Bang Deden itu ngelihat kalau sosok obor itu kayak jalan ke sana kemari, dari sudut-sudut, dari ke ujung kanan, terus nanti ke ujung kiri, ya seperti itulah. Awalnya Bang Deden ini ngira kalau ada orang atau maling, cuma setelah dipikir-pikir mana ada maling kurang kerjaan di atas itu. Apalagi itu kan hanya lokal biasa. Cuma ada bangku dan meja doang. Kalaupun ada, orang stres mana yang mau keluar dari RSJ sampai begituan. Dan juga ketika Bang Deden jelasin, ya tatapannya itu kayak fokusin tatapannya, ternyata benar itu kayak obor menyala tapi melayang tanpa ada yang megang. Kisah kedua datang dari seorang yang bernama, kita sebut saja namanya Pak Rojak. Kejadian itu sekitar tahun 80-an, di mana Pak Rojak ini sedang berjaga di ladang milik abangnya. Aku ini nggak tahu ladangnya ladang apa ya, karena nggak dijelasin. Cuma Pak Rojak ini cerita saat itu ia disuruh sama abangnya untuk jaga malam di ladang belakang rumah abangnya. Ya untuk tahun segitu penduduknya masih sedikit kan, dan juga masih banyak pohon besar, tapi maling udah ada tahun segitu. Ya udahlah, Pak Rojak ini berjaga-jaga di situ sama ponakannya atau anak dari abangnya ini. Kita sebut saja namanya Andi. Ya Andi saat itu masih umur 12 tahun lah. Awalnya si Andi ini nolak, tapi Pak Rojak ini bilang kalau dia mau bakar jagung di belakang dan juga besok libur. Si Andi ini ikutlah, ditambah kebunnya kan di belakang rumah, jadi gak pala jauh. Setelah selesai bakar-bakar, setelah kenyang, mereka pun mulai tidur lah. Dan gak berapa lama ada kayak suara langkah kaki gitu, kayak suara kresek-kresek gitu kan. Pak Rojak ini mikir kalau itu adalah Andi. Jadi Pak Rojak bilang, Andi, bapak tidur duluan ya. Kalian tahu nggak apa yang didengar Pak Rojak? Cuma suara tapi suaranya kayak serak-serak ngebes gitu, tau kan. Sampai 3 kali digituin sama Pak Rojak, jawabannya gitu gitu. Karena penasaran, Pak Rojak ini noleh ke belakang, dan bener aja si Andi ini ternyata sudah tidur. Dan Pak Rojak ini ngelihat ada obor lagi berdiri nggak jauh dari tempat mereka tidur. Tapi ya cuma karena mungkin hal itu sudah biasa ya sama Pak Rojak.
ya Pak Rojak tidur aja sampai besok pagi, ya nggak ada kejadian buruk sama mereka. Kisah ketiga dialami oleh seorang anak, kita sebut saja namanya Yadi. Waktu itu sekitar tahun 2000-an. Yadi ini umurnya sekitar 10 tahunan lah. Saat itu ia sedang main-main sama kawan-kawannya. Karena kelelahan, mereka pergilah ke sebuah kebun manggis yang gak jauh dari tempat mereka bermain. Di situ mereka cuma istirahat lah, duduk-duduk di bawah pohon gitu. Nah, si Yadi ini bilang kalau dia mau makan buah manggis, tapi temannya ngelarang kan. Karena kata orang-orang pohon manggis ini ada yang jaga, jadi gak boleh diambil. Cuma si Yadi ini bandel dan akhirnya dia manjatlah pohon manggis itu dan ngambil beberapa buah. Setelah beberapa lama, teman-temannya Yadi ini nyariin kan, karena si Yadi ini gak turun-turun dari pohon. Cuma karena hari udah sore, teman-teman Yadi ini pulang. Akan tetapi, si Yadi ini gak kunjung pulang sampai larut malam. Akhirnya dicariin lah sama orang setempat ke ladang manggis itu, berdasarkan petunjuk teman-temannya si Yadi. Setelah dicari, ya gak ketemu juga. Nah, salah seorang warga nanya, emang kalian ngapain? Kemana kalian tadi? Terus teman-temannya Yadi ini bilang, kalau tadi kami main-main, Wak. Terus singgah di kebun manggis. Terus tiba-tiba si Yadi ini manjat sambil ngambil buahnya padahal udah dilarang. Aduh, kata warga ini kan, ini pohon manggis dijaga sama hantu obor. Kalian gak boleh sembarangan ngambil di sini. Singkat cerita, dipanggil lah kan yang punya kebun manggis ini sama warga. Dan akhirnya setelah dijelasin ini itu, akhirnya orang tuanya si Yadi ini minta maaf dan minta izin lah kalau buah manggisnya itu udah diambil sama anaknya. Akhirnya yang punya kebun ngizinin kan, barulah si Yadi ini keluar dari semak-semak. Oke Wakku, mungkin itulah cerita-cerita orang dulu ya. Banyak misteri-misteri, banyak horornya ya, tapi mau gimana. Tapi kepercayaan orang dulu itu harap kita saring juga untuk sekarang. Kenapa? Karena mungkin itulah kepercayaan mereka dengan namanya segala mitos, mistis dan lain sebagainya macam. Tapi kita punya satu, kita tetap percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa, sama Allah. Karena sebaik-baiknya penjaga ketika kita bertawakal kepada Allah. Jadi mungkin demikian Wakku. Oh ya, bagi kalian yang mau iklan-iklan di sini silakan aja, gratis. Gimana caranya? Silakan follow akun ini, kemudian komen, terus nanti DM ke Instagram aku. Oke Wak ya? Oke, bye bye. See you until next video.